Assalamualaikum, welcome back. Nah guys, ketemu lagi sama aku, Puput Pratiwi. Dan sesuai judul, kali ini aku bakal ngebahas tuntas soal mastitis. Jadi aku bakalan ngejelasin ke kalian apa itu mastitis, terus penyebabnya apa, gejalanya kayak gimana, terus gimana cara menanganinya, dan pencegahannya gimana supaya si mastitisnya itu gak kambuh lagi. Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, aku berharap kalian nonton sampai habis supaya informasinya jelas. Kalau misalnya nanti ada yang kurang atau ada yang salah-salah dari penjelasan aku, kalian bisa komen di bawah. Nah, oke, langsung aja. Jadi, mastitis itu adalah infeksi bakteri ke dalam jaringan payudara seorang ibu yang sedang menyusui gitu. Jadi, penyebab mastitis ini juga ada dua. Yang pertama itu karena mampetnya payudara saat ibu menyusui, dan yang kedua itu karena adanya bakteri yang masuk ke dalam jaringan payudara. Nah, berdasarkan pengalaman aku kemarin, penyebab dari mastitis di aku itu karena kedua-duanya gitu. Yang pertama tadi karena mampet ya, jadi aku waktu itu karena aku masih anak pertama, terus aku kayak agak riweuh gitu kan menyusui anak pertama. Susah gitu kalau misalnya menyusui di sebelah kanan, jadinya payudara sebelah kanannya aku tuh jarang aku kasih ASI ke anakku gitu, jadi keseringannya itu sebelah kiri. Jadi karena ketidakseimbangan itu, makanya akhirnya payudara sebelah kanannya aku tuh kena mastitis. Nah, terus yang kedua penyebabnya aku kena mastitis tuh juga karena infeksi bakteri. Itu udah yakin banget aku. Kenapa? Karena itu masih anak pertama kan, jadi kayak setelah melahirkan itu kita langsung menyusui, terus anak tuh kayak frekuensinya lebih sering gitu nyusuinya, jadi kayak putingnya itu lecet. Dan waktu itu karena aku lahirannya itu sesar, jadi aku kayak agak males buat mandi. Kalian jangan nyontoh aku guys, karena itu bener-bener penyebabnya gitu ya. Jadi kayak mungkin karena puting aku lecet, aku juga jarang mandi, jadinya bakteri itu kayak lebih gampang masuk kan di luka puting payudara yang lagi lecet itu. Makanya kenapa aku bisa kena mastitis. Nah kak, gejalanya apa sih kalau si mastitis ini? Oke guys, aku bakal kasih tahu berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi gejalanya itu yang pertama, payudara kita itu kayak membengkak, jadi dia emang besar banget, dan itu besar di sebelah gitu ya. Misal waktu itu aku yang kena tuh di payudara sebelah kanan, jadi payudara sebelah kanan aku tuh kayak besar dan itu memerah, perih, gatel, nyeri, pokoknya semualah itu gejalanya. Terus aku juga demam karena infeksi bakteri kan, so pasti kita demam, menggigil, meriang, flu, nah kayak gitulah pokoknya itu gejalanya guys. Nah, untuk beberapa kasus kalau misalnya udah parah gitu ya mastitisnya, kayak aku kemarin udah berbulan-bulan, jadinya gejalanya tuh nambah, jadi kayak munculnya benjolan di dalam payudara. Jadi benjolannya tuh kayak memerah gitu, bener-bener kayak benjolan. Kalau kita pegang tuh ada gitu ya benjolannya, yang di dalamnya itu isinya itu adalah abses atau nanah. Pengertian udah, gejalanya udah, terus kak gimana sih cara mengatasi mastitis ini? Oke guys, jadi di sini aku mau ngasih tahu gimana cara nanganinya ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa udah kayak nyeri gitu payudara kalian, please kalian jangan nunggu lama-lama, kalian cobain tips aku ya. Kalian segera untuk kompres pakai air hangat payudara kalian yang kena mastitis. Nah, selain mengompres air hangat, kalian tetap aja kasih ASI ke anak kalian. Jadi jangan diberhentiin please, karena itu semakin berbahaya kalau misalnya kalian berhentiin. Memang tambah nyeri gitu, tapi tetap aja harus dikasihin. Memberi ASI secara langsung ke bayi itu sangat-sangat dianjurkan ya. Tapi kalau misalnya keadaan emang gak memungkinkan, entah itu kalian lagi kerja atau lagi pergi atau kemana gitu ya, nggak lagi sama bayi kalian, kalian tetap harus kompres ASI kalian biar gak penuh dan biar nggak nyumbat si ASInya itu. Nah, terus kalau misalnya dalam waktu 48 jam kalian ngerasa kayak nggak ada perubahan sama nyeri payudaranya di kalian gitu ya, atau kalian nggak ngerasa ada perubahan dari mengkompres ASI kalian dan mendirect langsung ASI ke bayi kalian, kalian harus segera ke dokter karena kemungkinan butuh penanganan lebih lanjut dari dokter. Nah kak, gimana kalau misalnya mastitisku udah terlanjur kayak gede, udah terlanjur muncul kayak benjolan, kayak bisul, kemerahan, kayak gitu, aku harus gimana? Aku harus berobat kemana?
well kalian harus ke dokter ya. Aku saranin kalian ke spesialis bedah dulu karena nanti di sana pastinya bakal di USG gitu guys. Kalian jangan khawatir, itu tuh aman. Dan nanti kalian konsultasiin ke dokter bedahnya kalian. Dan itu kemungkinan besar kalian bakal dioperasi gitu sih. Kalian gak usah khawatir, operasinya juga nggak bakalan gimana-gimana karena biasanya operasi mastitis itu hanya untuk mengeluarkan abses atau nanah di dalam payudara. Nah guys, di sini aku bakal kasih tips gimana caranya mencegah supaya mastitis itu nggak kambuh lagi, karena kemungkinan bisa aja sih kalau misalnya kalian misal nih anak kalian masih umur atau usia 2 bulan, tapi nanti di usia beberapa bulan atau usia setahun tuh bisa aja kambuh lagi si mastitisnya kalian. Jadi kalian benar-benar harus mencegah karena proses menyusui itu kan panjang ya, kalau bisa tuh kayak lebih dari 2 tahun gitu. Oke, untuk tips yang pertama, kalian harus sesering mungkin kasih ASI ke bayinya kalian. Lebih bagus sih kalian direct breastfeeding gitu ya, atau menyusui secara langsung. Tapi kalau misalnya kalian lagi di luar atau entah karena kalian lagi kerja, kalian bisa pompa ASI-nya kalian. Jadi penting banget untuk sesering mungkin kita mengosongkan payudara kita lagi gitu, biar nggak penuh ASI-nya. Karena kalau misalnya penuh tuh kayak memperbesar kemungkinan ASI-nya bakalan gumpal. Nah, terus aku saranin juga kalian sediain pompa ASI yang nyaman dan yang bagus gitu. Karena aku rasa pompa ASI yang murah tuh kayak buat kita nggak nyaman, payudara kita sakit pas dipompa, dan nantinya kayak kita jadinya males buat pompa. Akhirnya apa? Akhirnya kemungkinan buat ASI itu ngegumpal itu besar. Jadi please kalian beli pompa yang bagus gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak punya uang buat beli yang mahal, kalian bisa kok beli yang free love gitu. Aku sering lihat di marketplace tuh kayak ada gitu pompa ASI yang free love, karena orang tuh kan pompa ASI tuh nggak selamanya butuh gitu. Terus guys, penting banget kalian menyusui bayinya kalian itu secara teratur. Maksud aku teratur tuh kayak kanan kiri tuh seimbang gitu. Jangan yang kebanyakan kiri, kayak yang kanan tuh kayak sekali doang kayak aku kemarin. Itu salah banget, nggak usah ditiru gitu ya, karena itu bener-bener jadi penyebab utama si mastitis itu. Nah, terus sesering mungkin kalian kompres payudaranya kalian biar nggak nyeri gitu. Karena kan kalau misalnya anak kita sering nyusui, puting kita jadi lecet gitu ya, itu kan nyeri banget. Jadi sesering mungkin dikompres pakai air hangat biar gak nyeri. Terus untuk tips yang selanjutnya, sesering mungkin guys mandi gitu ya. Jangan kayak aku kemarin, karena sesar, aku takut luka aku kena air, jadi aku males mandi, dan akhirnya bakteri-bakteri itu ngumpul dan masuk melalui jaringan payudara, akhirnya jadi mastitis gitu. Tips yang terakhir, jangan pakai bra yang ketat guys. Jadi ini penting banget ya, kita tuh kayak keadaan payudara kita sebelum kita lahiran sama setelah kita lahiran tuh beneran beda. Jadi setelah kita lahiran, so pasti ASI kita keluar dan itu bakalan besar, dan so pasti bra-bra yang lama itu nggak bakalan muat gitu. Jadi tetap harus beli BH yang besar gitu, kalau bisa sebesar mungkin, dan kalau bisa tuh emang bener-bener bra yang spesial untuk ibu menyusui. Nah, jadi karena mastitis itu sebenarnya infeksi bakteri, kalau misalnya kalian berobatnya itu ke bidan, so pasti dia tuh kasih antibiotik dan obat-obatan gitu. Jadi aku minta kalian supaya smart dalam berpikir, karena kita posisinya lagi menyusui. Jadi jangan sembarangan buat minum obat ya, walaupun itu bidan, karena takutnya kan kayak ada kenapa-kenapa sama bayi kan, karena kita lagi proses menyusui juga. Jadi kalau bisa itu benar-benar dikonsultasikan sama dokter juga, ini beneran nggak dok nih obatnya aman buat aku yang sedang menyusui. Oke, jadi udah segitu aja video aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.